Halo semuanya, di video ini saya akan melanjutkan belajar OpenGL atau tutorial OpenGL dan sekarang kita masuk ke tutorial 13 yaitu normal mapping. Pada tutorial sebelumnya kita sudah belajar tentang lighting dan shading. Tetapi permukaan objek masih terlihat terlihat cukup datar. Nah, di tutorial ini kita akan mempelajari teknik normal mapping yang membuat permukaan objek terlihat lebih detail tanpa menambah jumlah poligon. Dengan normal mapping, kita bisa membuat permukaan seperti batu bata, tembok atau kulit objek terlihat bergelombang. Padahal sebenarnya mesh-nya tetap datar. Dalam rendering biasa, setiap vertex memiliki satu normal vektor yang digunakan untuk menghitung pencahayaan. Namun karena hanya satu normal per vertex, permukaan objek terlihat terlalu halus dan tidak memiliki detail kecil. Normal mapping mengatasi masalah ini dengan menggunakan normal tekstur atau normal map. Normal map adalah tekstur yang menyimpan arah normal dalam bentuk warna RGB. Penjelasannya yaitu R untuk red, simbolnya X, green untuk Y, dan blue untuk Z. Eh, ta- Masalah berikutnya adalah normal dari tekstur berada di tangent space. Sedangkan perhitungan lighting biasanya dilakukan di model space atau kamera space. Untuk mengatasi ini, kita menggunakan tiga vektor utama. Yang pertama, tangent atau simbolnya T untuk arah horizontal permukaan. Dan bitangent untuk simbolnya B, yaitu untuk arah vertikal permukaan. Dan yang terakhir yaitu normal, simbolnya N, yaitu untuk arah keluar permukaan. Ketiga vektor ini membentuk TBN matrix. Matrix ini digunakan untuk mengubah koordinat dan target space ke kamera space atau sebaliknya. Tangents dan bitangents dihitung dari hubungan antara vertex position dan UV coordinates pada triangle. Misalnya delta pos 1 dan delta pos 2, yaitu HG dari triangle. Yang kedua yaitu delta UV1 dan delta UV2 untuk perubahan koordinat tekstur. Dengan menyelesaikan persamaan ini, kita bisa mendapatkan tangent dan bitangent vektor untuk setiap vertex. Karena kita membutuhkan tangent dan bitangent, kita harus menambahkan dua buffer baru di OpenGL. Kita juga perlu menambahkan tekstur baru, yaitu normal map. Normal tekstur ini akan digunakan di shader untuk membaca normal setiap pixel. Di vertex shader, kita mengubah normal, tangent, dan bitangent ke kamera space. Kemudian kita membentuk TBN matrix. Matriks ini digunakan untuk mengubah arah cahaya dan arah kamera ke tangent space. Di fragment shader, kita membaca normal dari tekstur. Normal tersebut kemudian digunakan untuk menghitung diffuse lighting, specular lighting. Dengan cara yang sama seperti lighting biasa, tetapi menggunakan normal dari tekstur. Hasilnya, objek yang sebenarnya datar bisa terlihat memiliki permukaan yang kasar atau menonjol. Contohnya, dinding bata terlihat timbul, permukaan batu terlihat kasar, dan detail kecil muncul tanpa menambah poligon. Teknik ini sangat penting dalam game engine dan rendering real time karena memberikan detail visual tinggi dengan performa yang tetap efisien. Sekarang kita coba untuk jalankan codingannya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Coba kita ulangi.
Nah, ini dia hasilnya. Untuk kesimpulan dari tutorial ini, normal mapping adalah teknik untuk menambah detail pencahayaan pada permukaan objek menggunakan tekstur normal tanpa harus menambah jumlah poligon. Langkah utamanya adalah menggunakan normal map, tekstur. Yang kedua, menghitung tangent dan bit tangent. Yang ketiga, membuat TBN matrix. Dan yang terakhir, melakukan lighting calculation di tangent space. Nah, ini untuk hasilnya bisa digerakkan. Baik, cukup sekian tutorial kali ini. Kita akan lanjut di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,